Perkenalkan, aku Putri Cabrol Korea dengan NIM 42330057. Di sini aku akan mengerjakan tugas keamanan cyber untuk tugas akhir. Nah, di sini kita sudah mendapatkan surat dari dosen. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS ini dengan game ya, dan di sini saya akan podcast juga. Nah, di sini saya akan mengambil data center attack. Nah, di sini kan disuruh pilih salah satu dan saya akan mengambil yang data center attack. Ini juga ada cara bermainnya dan saya akan mengambil yang nomor 2. Kita buka. Nah, di sini saya akan menggunakan terjemah bahasa Indonesia ya, karena saya tidak terlalu paham bahasa Inggris. Nah, di sini ada korban kecelakaan. Nah, di sini akan mengambil data-data pasien yang sudah, apakah dia sudah pernah atau tidak. Nah, di sini kita dapat masalah yaitu tidak bisa mengakses sistem mereka. Lalu kita lanjutkan. Nah, sekarang mereka mencoba untuk lihat di komputer dan ternyata di sini ada sistemnya yang error. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini private-nya, secure-nya itu kebobolan. Tidak enkripsi di sini. Nah, di sini semua sudah panik dan mencoba menanyakan kenapa sistem tiba-tiba tidak bisa diakses. Dan ini tiba-tiba dapat telepon karena ternyata ada kesalahan. Di sini juga dia sudah bingung, semua sudah marah-marah. Nah, di sini dia juga bingung kenapa tiba-tiba seperti ini, dan nah di sini intro dulu. Nah, di sini kita ready ya. Dan di sini kita ada budget. Budget kita tuh ada $4. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan budget ini. Nah, di sini kita akan memulai game yang sesungguhnya. Kita percepat saja. Nah, di sini awal mula si Mark ini direkrut. Di sini dia bekerja seperti di klinik seperti itu. Di sini dia menanyakan skema arsitekturnya di sini, di sebuah klinik ini. Di sini mereka menggunakan keamanan dari lingkungan cloud juga. Ternyata. Dan di sini kita ditanyain nih, menurut kita tuh ini seperti keamanan di klinik ini tuh seperti apa sih seharusnya?
Nah, di sini kita diberi pertanyaan apakah Anda memiliki sesuatu yang spesifik dalam pikiran Anda. Nah, karena uang kita terbatas juga, maka kita akan memilih yang memiliki beberapa ide ini untuk perbaikan. Nah, kita akan klik ini untuk jawabannya. Nah, di sini kita akan memberitahu pengeluaran anggaran juga, karena ini keamanan yang harusnya lebih besar di sebuah rumah sakit, seharusnya keamanannya lebih tinggi. Nah, di sini saya akan tingkatkan ke solusi yang meminimalisasi dampak kinerja dan melindungi server kami dari serangan jaringan untuk berjaga-jaga, karena itu harusnya itu yang kita pilih, karena itu adalah seharusnya yang digunakan. Nah, di kemudian hari ini di sini kita menerima gangguan terhadap data pasien ya, karena ada kesalahan. Data pasien ini seperti data pasien yang bocor. Nah, di sini kita akan memulai penyelidikan kenapa bisa data ini bocor. Padahal itu adalah data yang seharusnya 2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Nah, si Mark ini sudah ke rumah sakit untuk memeriksa. Dan sebelum Mark ini ternyata menaiki lift, ini ada seorang dokter yang meminta data pasien terhadap perawat. Nah, salahnya ini dia menginginkan data pasien itu dikirim lewat email, dan itu adalah email pribadi yang sangat rawan. Nah, kita akan bertanya apa itu semua itu yang mereka tadi bicarakan. Nah, ini translate-nya agak mengawur ya, karena kita yang seharusnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kita kaget dong, kenapa harus menggunakan alamat email pribadi, padahal yang diminta itu data yang rawan. Kita tanyalah data apa aja yang dikirim ke email dokter tersebut. Nah, di sini ketahuan kalau ternyata data pasien itu ternyata lengkap, seperti alamat dan nomor telepon, seperti itu. Nah, ini sangat rawan. Apakah di ini itu praktek standarnya mereka? Nah, di sini seharusnya kan data pasien itu sangat rawan ya, karena tidak seharusnya disebarluaskan. Nah, ini kok hanya menggunakan email pribadi, mereka saling mengirim data pasien. Nah, ternyata di sini tuh sering terjadi juga.
Nah, di sini ditanya apakah Anda memiliki pelatihan keamanan sebelumnya. Kita tanya terlebih dahulu. Kita tanya tentang pernahkah mereka mendapatkan pelatihan dari tim IT. Nah, ternyata ada kebijakan tetapi tidak dihiraukan atau dilupakan oleh mereka tersebut ini. Dan ya, karena kita sudah tahu kasusnya ternyata dari sini, jadi kita berterima kasih. Kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kita akan langsung ke tempat kerja kita. Nah, kita akan melapor ternyata bahwa ternyata data pasien itu disebar menggunakan email pribadi, tidak dengan email perusahaan, karena itu sangat rawan juga. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Nah, kita akan menjawab yang paling penting adalah memastikan kita patuh. Jadi kita harus patuh dengan keamanan cyber ini. Nah, mohon maaf ini jaringannya agak sedikit mengganggu. Nah, di sini kita ditanyai ide apa yang harus kita keluarkan dengan keamanan ini. Nah, di sini saya akan memberikan solusi deep security kita kepada cloud. Jadi kita akan memasukkan secure kita ke cloud yang lebih dalam. Agar file-file kita tidak ada yang hilang dan tidak ada terjadinya error. Jadi kita punya backupan terhadap data-data pasien. Nah, di sini kita akan menceritakan tentang seorang dokter tadi yang meminta data pasien ke perawat dengan format dengan email pribadi mereka. Dan di sini saya akan memilih pelatihan keamanan dan memungkinkan fungsi anti-someware-nya, karena kita harus memberi pelatihan juga kepada mereka yang tidak tahu tentang teknologi dan yang tidak tahu tentang pentingnya keamanan cyber. Oke, di sini sudah, lalu kita akan selanjutnya. Nah, di sini kembali ke masa depan di mana adanya kecelakaan yang sangat besar itu. Halo? Di sini kita juga mendapatkan telepon dari atasan kita. Nah, kita akan mengangkat telepon ini dan ternyata jaringan kita tuh dibanjiri laporan bahwa ada orang yang hampir
mengakses data-data kita yang berada di klinik hampir diretas, dan kita masih memantau dan tampaknya pergerakannya itu agak cepat, dan untungnya kita tuh sudah berancang-ancang terlebih dahulu, jadi belum ada data yang bocor dan keamanannya masih baik. Nah, di sini kita lihat hasil akhirnya apakah seperti di awal tadi atau tidak. Nah, syukurnya tidak, karena keamanan kita tuh bagus dan baik. Sekian dari saya, terima kasih.